Wiratama. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Kepada Bapak Kiai Haji Amar Ma'ruf MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Sula, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Bapak Kiai Ahmad Hadirin, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Organisasi Wali Songo, Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri kelas 3 Darul Falah yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para santri Darul Falah yang saya cintai. Di kesempatan ini saya ingatkan kepada kita semua ketegasan Al-Quranul Karim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa. Wahai para orang tua yang dikaruniai anak-anak, jangan meninggalkan anak keturunan bapak dan ibu dalam keadaan lemah. Anak itu adalah aset orang tua, aset masyarakat, aset agama, aset bangsa dan negara. Anak tidak hanya menjadi kebanggaan orang tua, sekalipun itu anak kita, tapi anak juga harus menjadi kebanggaan masyarakat, kebanggaan agama, kebanggaan bangsa dan negara. Harapan bapak dan ibu masukkan anak di pondok pesantren ini selama 3 tahun telah dijawab oleh pimpinan pondok pesantren dan seluruh para gurunya. Mereka berupaya menjawab keinginan bapak dan ibu selaku orang tua dengan memberikan kapasitas anak-anak bapak dan ibu. Tidak hanya kapasitas kemampuan otak dengan ilmu pengetahuan, tapi ada satu kapasitas yang hampir rapuh di seluruh lembaga pendidikan. Ternyata pondok pesantren hadir dan meletakkan akhlak buat anak-anak. Hadir pondok pesantren yang meletakkan budi pekerti yang baik pada anak-anak. Itu berarti sekitar 30 orang lebih yang akan keluar dari sini. Urusan ngaji beres, dan ngajinya lebih fasih dari saya dan para orang tua.
urusan toharanya beres, yang bisa jadi belum beres pada orang tua, tapi mereka telah beres urusan toharanya. Selaku orang tua pasti bangga. Selama 3 tahun pondok ini memproses anak bapak dan ibu. Malam ini sampai besok adalah malam perpisahan. Dengan segala ketulusan hati para pimpinan pondok pesantren dan para guru, melepas anak bapak dan ibu dari pondok ini. Dan ada 16 orang yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi akan dibawa di Jawa, dimasukkan di pondok pesantren, menyiapkan ulama kita di masa yang akan datang. Itu berarti pondok pesantren telah menjawab kepentingan umat pada 10 tahun kemudian. Itu berarti bahwa negeri ini tidak akan kekosongan para ulama, karena pesantren telah melakukan langkah-langkah menyiapkan ulama panutan umat ke depan. Sisanya yang lain yang tidak ikut program ke Jawa, saya berharap jangan sampai memilih madrasah, memilih pendidikan yang tidak menyokong keberhasilan yang telah dilakukan oleh pondok pesantren. Berpikir dengan baik bapak dan ibu yang anak-anaknya sudah tamat dari sini. Jangan sampai salah mengambil keputusan untuk sekolahkan anak-anak yang ada ini. Kalau itu salah, 500 hadis yang dihafal pasti hilang. Sekian juz yang dihafal pasti tiada lagi. Moral dan budi pekerti akhlak yang selama ini dibina akan putus dalam perjalanan hidup mereka. Kalau itu terjadi, apa yang kita harapkan masa depan anak dan masa depan kita di kemudian hari? Mohon difikirkan secara matang-matang, memutuskan pernikahan anak pada masa yang akan datang. Kalaulah hidup ini kita diberi anak sampai 3, 4, 5 orang, salah satu dari anak kita itu sudah mondok di pondok pesantren seperti ini, itu artinya kita telah menyiapkan diri kita untuk bahagia di dalam akhirat nanti. Tapi lah rugi kita semuanya kalau sampai kita diberi karunia anak lalu tidak satu punya mondok di pondok pesantren. Apa peran dia terhadap orang tua di alam akhirat nanti? Kita tidak bisa bahagia hanya melihat anak kita sukses kehidupan dunia, percuma. Tapi kita pun harus bahagia dan menikmati perjuangan kita. Kalau di saat kita sudah tiada tapi meninggalkan anak-anak kita yang selalu doakan orang tuanya di alam akhirat nanti, kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Karena apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, pasti manfaatnya kita terima sekalipun sudah tiada di dunia ini. Tapi kalaulah kita tinggalkan anak-anak yang tidak beri manfaat, duniawi hanya menjadi pijakan dia, duniawi hanya menjadi tujuan hidupnya dia, apa semuanya?
tentu ini sebuah kegagalan. Karena itu Bapak Ibu semua, saya ingatkan untuk berpikir pendidikan setelah ini harus tepat untuk memelihara kerja keras pondok pesantren yang meletakkan pikiran mereka dengan keilmuannya jelas, yang meletakkan akhlak budi pekerti buat anak-anak semuanya. Tidak usah takut anak miskin Bapak dan Ibu. Tidak usah takut anak-anak ini jadi susah. Tapi yakinlah, ketika anak-anak ini dipegang dengan agama yang benar, tidak akan susah hidup. Orang susah hidup itu karena dasar pendidikan agama yang tidak kuat. Akhirnya berpikir hidup susah di dunia. Tapi ketika Bapak dan Ibu meletakkan dasar-dasar agama buat anak-anak, tidak akan susah. Karena mereka akan selalu bersyukur atas rahmat yang Allah berikan sama mereka. Orang susah karena tidak bersyukur atas rahmat Allah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, di tempat ini juga mewakili pondok pesantren berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selama ini tidak hanya masukkan anak-anak di pondok ini, tapi ikut membantu segala kekurangan, segala kebutuhan yang ada dalam pondok pesantren Darul Falah ini. Segala bantuan Bapak dan Ibu tidaklah sia-sia, tidaklah berhenti sekalipun anak Bapak dan Ibu keluar dari sini. Tapi segala kebaikan Bapak dan Ibu yang berikan pondok pesantren ini akan berakhir kalau pondok pesantren ini sudah tiada atau kiamat sudah datang. Maka berakhir seluruh kebaikan kita di pondok pesantren ini. Tapi selama pondok pesantren ini ada, maka semua kebaikan Bapak dan Ibu selalu mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita semua sehat selalu, berpikir mengantarkan masa depan anak kita dengan sukses, agar mereka tidak menjadi kebanggaan duniawi, agar mereka tidak sekedar menjadi kebanggaan kita orang tua, tapi mereka bisa menjadi kebanggaan agama, bangsa dan negara. Terima kasih pimpinan pondok pesantren yang telah mencetuskan program percepatan untuk membaca kitab kuning. Semoga dengan program ini akan mendorong lebih cepat anak-anak kita untuk paham soal agama lebih detail dari sumber-sumber yang tepat, yang ditulis oleh para ulama, para kiai pendahulu, dan itu harus merupakan sebuah pendekatan yang tepat sehingga anak mudah memahaminya. Tidak ada anak yang bodoh, karena semua yang Allah ciptakan pada manusia sama, memiliki potensi akal dan memiliki potensi agama. Kalaupun potensi itu belum bisa berkembang, bisa jadi karena dia belum mendapatkan guru yang tepat, bisa jadi karena dia belum mendapatkan sebuah cara yang tepat. Karena itu
pondok pesantren ini selalu membenahi segala daya upaya agar pendekatan dan programnya itu bisa tepat untuk mempercepat anak kita yang mondoknya di Darul Falah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas hal yang kurang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.